Uniknya, mereka tidak menempati rumah yang baru saja mereka beli, tapi malah mereka sewakan atau kontrakan dengan harga 1 juta rupiah per bulan. Dan mereka masih tetap tinggal di rumah kontrakan dia yang hanya petakan 3 kali 4 dengan harga sewa 300.000 per bulan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat teman-teman yang biasa terima gaji di akhir bulan atau di awal bulan, pastinya sudah siap-siap ya untuk menyiapkan budgeting di bulan Maret 2022. Aku juga gitu, Mam. Sehari atau 2 hari sebelum gajian, aku udah membuat anggaran atau budgeting untuk di bulan Maret. Dan kali ini aku akan sharing bagaimana cara mengatur gaji dengan penghasilan 2 juta rupiah per bulan. Berapapun yang kita dapat, harus selalu bersyukur ya teman-teman, karena pastinya itu lebih baik daripada tidak memiliki pemasukan bulanan sama sekali. Meskipun kecil, setidaknya uang tersebut bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut aku sih gaji besar ataupun gaji kecil itu relatif ya, tergantung bagaimana kita mensyukurinya dan tergantung bagaimana kita mengelolanya. Tak sedikit pula orang-orang di sekitar kita yang gajinya yang besar sekalipun tak akan menjamin kebahagiaan bila tidak diiringi dengan kemampuan mengelola keuangan yang baik dan juga rasa bersyukur. Apalagi di musim pandemi seperti sekarang ini ya, banyak para pelaku usaha menutup usahanya dan banyak pula karyawan yang di-PHK dari tempat bekerjanya. Tidak sedikit orang di luar sana juga yang sama sekali tidak punya pekerjaan. Setiap harinya mereka hanya menganggur tanpa tahu mau bekerja apa dan tidak tahu mau bekerja kapan dan kerja di mana. Oh ya, sebelum aku lanjut, berdasarkan rekomendasi dari beberapa ahli keuangan, bahwa pengaturan keuangan rumah tangga itu ada macam-macam pilihannya ya. Setidaknya ada 6 pilihan yang pernah aku rangkum sebelumnya. Dari ke-6 metode ini, menurut aku untuk penghasilan 2 juta, cocoknya menggunakan metode 20-20-60. Jadi kali ini untuk mengatur gaji 2 juta, aku akan menggunakan metode 20-20-60. Nah, di sini udah aku buat 4 tabel. Tabel pertama aku kasih nama pendapatan. Tabel kedua, 3, dan 4 sesuai dengan metode yang kita pakai, yaitu metode 20-20-60. Jadi yang pertama aku kasih judul 20%, yaitu 20% dari 2 juta sama dengan 400.000. Di tabel yang ketiga juga sama, ini 20% yang kedua sama dengan 400.000. Dan di tabel yang keempat itu yang 60%-nya. Dari 2 juta sama dengan 1.200.000. Nah, untuk video kali ini aku terinspirasi sama tetangga aku yang mempunyai penghasilan per bulannya yang pasti yang tetap adalah 2 juta rupiah. Dan penghasilan tambahannya kurang lebih 200 sampai 400.000. Tapi di sini dia tuliskan 200.000 saja. Dan karena ini penghasilan tambahan, belum tentu dia akan dapatkan di bulan-bulan berikutnya, jadi mereka tidak menganggarkan yang 200.000 ini. Cukup tulis di catatan saja, tapi nanti larinya untuk saving ataupun untuk dana darurat. Selanjutnya di tabel kedua ini ada 20% pertama yaitu 400.000 akan digunakan untuk saving atau menabung. Jadi menabung itu harus dari awal ya supaya tidak menunggu uang sisa, tapi memang wajib dengan konsisten dan komitmen kita menyisihkan sebagian penghasilan kita untuk nabung. Nah, nabung ini karena mereka mempunyai cita-cita ingin membeli rumah meskipun mungkin rumahnya seadanya dulu. Selanjutnya di tabel ketiga ini diisi dengan 20% yang kedua, nominalnya sama Rp400.000. Ini akan dianggarkan yang 300.000-nya itu untuk bayar sewa kontrakan. Nah, mereka bayar sewa kontrakan setiap bulannya itu Rp300.000 dengan mendapatkan satu kamar ukurannya kurang lebih 4 kali 5 dengan kamar mandi di luar.
Mereka ini keluarga kecil dengan 2 anak yang masih kecil, yang satu 5 tahun dan yang satu lagi 7 tahun dan baru memasuki sekolah dasar kelas 1. Nah, dari anggaran 20% ini dengan nominal 400.000, mereka hanya anggarkan untuk sewa kontrakan aja Rp300.000. Sedangkan sisanya lagi yang 100.000 mereka masukkan ke dana darurat barangkali diperlukan sewaktu-waktu. Begitu katanya Mams. Lanjut pada tabel keempat. Nah, di tabel keempat ini kita akan mengelola sisa gaji yang 60%-nya, yaitu Rp1.200.000. Di sini mungkin akan agak rumit ya, karena di sini akan banyak pengeluaran dan lebih detail. Nah, jatah yang 60% ini akan digunakan untuk kebutuhan hidup mereka sehari-hari, satu keluarga, 4 orang dengan 2 orang anak yang masih kecil selama 1 bulan. Yang pertama akan mereka anggarkan untuk belanja bulanan, seperti membeli deterjen, sampo, kemudian sabun cuci piring, sabun mandi, dan lain-lain. Kemudian yang keduanya mereka anggarkan untuk kebutuhan atau membayar listrik dan air. Selanjutnya yang ketiga akan mereka anggarkan untuk kuota dan pulsa. Dan selanjutnya yang keempat akan mereka anggarkan untuk membeli beras. Nah, sekarang kita isi nominalnya. Untuk belanja bulanan ini, mereka akan anggarkan sebesar Rp100.000 setiap bulannya. Kemudian listrik dan air juga mereka menggunakannya Rp100.000 per bulan. Kemudian kuota dan pulsa juga mereka anggarkan Rp100.000 sebulan untuk suami dan istrinya karena anak-anaknya masih kecil ya, jadi tidak atau belum memerlukannya. Dan untuk beras mereka habis kurang lebih katanya sekitar 12 kilo per bulan, jadi mereka anggarkan Rp150.000. Lanjut ganti kertas baru ya, karena ini aku menggunakan kertas A6 jadi lumayan kecil, tapi aku sih seneng aja, nggak masalah karena menurut aku sih lebih simpel. Nah, yang kelima ini mereka anggarkan untuk makan dengan jatah Rp540.000 sebulannya. Kemudian dalam 1 bulan itu kan ada 4,5 minggu, jadi mereka bagi-bagi lagi per minggunya Rp120.000 dan minggu terakhir yang setengah itu mereka jatahkan Rp60.000, jadi total sebulannya Rp540.000. Kemudian yang keenamnya itu bensin, mereka anggarkan Rp50.000. Dan yang ketujuh, yang terakhir ini ada jajan untuk anak. Mereka anggarkan Rp100.000 sebulan. Dan satu hal yang bisa ditiru juga dari teman aku ini, dia tidak membiasakan anaknya untuk jajan. Jadi meskipun di depan rumahnya tiap hari ada yang jualan lewat, dia nggak selalu ingin gitu. Mungkin ada keinginan sekali-kali, tapi itu tidak menjadi kebiasaan seperti pada anak umumnya. Selanjutnya kita totalin yang di kolom 4 ini, 100.000 ditambah 100.000 ditambah 100.000 ditambah 150.000 untuk beras, ditambah 540 untuk belanja mingguan, kemudian tambah 50.000 untuk bensin dan ditambah 100.000 untuk jajan anak. Jadi totalnya adalah Rp1.140.000 untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Alhamdulillah masih di bawah budget ya. Budgetnya kan ini 1.200.000 untuk kebutuhan sehari-hari dan mereka belanjakan 1.140.000. Jadi masih ada selisihnya sekitar 60.000 akan mereka tambahkan ke dana darurat. Jadi kerennya mereka, yang mereka gunakan ini hanya penghasilan tetapnya aja yang Rp2 juta. Sedangkan yang 200.000-nya itu mereka tidak anggarkan dan kalaupun dapat dia masukkan ke dana darurat atau saving. Nah, teman-teman untuk informasi aja bahwa teman aku ini sekarang sudah punya rumah hasil dari tabungan mereka dan kerja keras mereka. Ini kisah nyata teman-teman dari pengalaman teman aku dan juga sekaligus tetangga aku. Jadi mereka meskipun dengan hanya gaji Rp2 juta,
Mereka bisa mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari, bisa sewa kontrakan, dan juga mereka masih bisa nabung. Dan baru sekitar 2 bulan ini mereka bisa beli rumah dengan pembayaran cash dibagi menjadi 3 atau 4 termin ya, aku lupa lagi. Dan sekarang rumahnya sudah lunas. Tapi uniknya ya teman-teman, rumah barunya itu tidak mereka tempatin, malah mereka kontrakin lagi ke orang lain dengan harga 1 juta sebulan, dan mereka masih tetap tinggal di rumah petak, di rumah kontrakan yang mereka kontak dengan harga Rp300.000. Nah, disitulah teman-teman bagaimana kita bisa mengatur uang, kita bersusah payah dulu demi masa depan yang lebih baik. Mungkin suatu hari nanti jika mereka sudah siap, mereka akan tinggal di tempat atau di rumah barunya itu. Semoga aja ya teman-teman. Semoga bisa menginspirasi ya, ambil yang baiknya dan buang yang kurang baiknya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.